Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi ini saya akan menjelaskan tentang komponen elektronika daya yang dinamakan triak dan diak ya. Eh, Triak atau triode alternating current itu kepanjangannya. Jadi triode adalah 3 kaki, kemudian alternating current adalah arus bolak-balik, sehingga komponen ini terdiri dari 3 kaki dan bisa beroperasi di tegangan atau arus bolak-balik. Contohnya seperti ini ya rekan-rekan ya. Bentuk dari triak adalah seperti ini ya, mirip dengan transistor. Kakinya ada 3, seperti ini. Nanti ada kaki gate, kemudian anoda dan katoda. Pada dasarnya triak ini mirip dengan SCR atau Silicon Control Rectifier. Bedanya adalah kalau SCR itu berfungsi ketika di tegangan DC, sedangkan untuk triak ini bisa digunakan pada tegangan DC maupun AC, tapi pada dasarnya lebih banyak digunakan pada tegangan AC. Fungsi kerjanya apa untuk triak ini? Nah, triak ini biasanya digunakan untuk peralatan-peralatan yang berbasis untuk mengatur tegangannya, tegangan bebannya, baik itu lampu maupun motor. Nah, biasanya triak ini digunakan untuk sebuah perangkat yang namanya dimmer. Nah, di dimmer ini rekan-rekan kalau membongkar dimmer itu akan menemukan ada satu komponen yang dinamakan dengan triak. Ya, jadi simbolnya seperti ini ya rekan-rekan ya, simbol dari triak di mana sebenarnya triak ini terdiri atas 2 dioda. Rekan-rekan akan lihat di sini ada satu diode ya, dioda 1 dan dioda 2. Di mana dioda 1 dan dioda 2 itu terpasangnya secara terbalik ya. Yang dioda 1 mengarahnya ke bawah, sedangkan dioda ini mengarahnya ke atas. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada anoda, di sini ada katoda, kemudian di sini ada kaki ketiga, di mana kaki ketiga ini kita namakan dengan kaki gerbang atau kaki gate. Jadi ada kaki anoda, kaki katoda, dan kaki gate di sini ya. Nah, ini simbolnya seperti ini. Dari konstruksinya, teman-teman bisa lihat di sini. Ada satu dioda yang dipasang ke bawah ya, arahnya ke bawah seperti ini. Kemudian satu dioda lagi dipasangnya arahnya ke atas gitu ya, ke atas. Kemudian dioda yang seperti ini dipasang dengan dioda di sampingnya seperti ini. Jadi dijadikan satu. Jadikan satu, ini adalah anodanya. Kemudian bagian bawahnya di sini ya dipasang, disambung ya, disambung seperti ini. Nah, ini adalah katodanya. Kemudian nanti keluaran dari dioda ini, dioda yang satu maupun dioda yang dua ini, nah ini disebut dengan kaki gerbang. Kaki gerbang. Nah, kaki gerbang ini nanti dijadikan satu. Nah, jadi seperti ini. Ini namanya kaki gerbangnya atau kaki gate gitu ya. Jadi ini adalah kaki anoda, ini adalah kaki katoda, ini adalah kaki gerbang. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa di sini sebenarnya adalah dioda SCR ya. Ini dioda SCR, kemudian ini adalah dioda SCR. Jadi bisa dikatakan bahwa dioda triak ini adalah dioda yang terdiri dari 2 buah dioda SCR. Jadi satu dioda triak itu sama dengan 2 buah dioda SCR yang dijadikan satu. Jadi seperti ini. Nah, ini bentuk-bentuknya ya. Ada yang seperti ini biasanya untuk arus yang besar ya rekan-rekan. Kemudian ada yang seperti ini, kakinya ada 3 ya, ada kaki gerbang, ada kaki anoda, dan ada kaki katoda gitu. Nah, cara pemasangannya biasanya kaki gerbangnya terhubung ke resistor ya, untuk penghambat arusnya, supaya arusnya diperkecil. Mengapa demikian? Karena gerbangnya itu biasanya
dilalui oleh arus yang kecil, jadi bukan arus yang besar ya. Makanya untuk memperkecil arusnya dipasang resistor di sini. Jadi di kaki gerbangnya dipasang resistor, kemudian di gambar ini dipasang saklar seperti ini. Saklar normally open. Pasang seperti ini, sambungkan ke catu daya positif. Nah, misalnya kita menggunakan 12 volt. Kemudian di jumper lagi dan dipasang push button atau tombol normally close. Nah, nanti langsung masuk ke anodanya. Nah, ini ke atas nih ke anode ya. Kemudian keluaran dari katodanya masuk ke beban, misalnya menggunakan lampu. Nah, dari lampu ini, ujungnya ini nanti dipasang ke negatif. Ini cara pemasangannya. Nah, ini juga sama, gambar yang di sebelah kanan dengan kiri sama. Bedanya adalah yang ini kan catu dayanya positifnya di atas, negatifnya di bawah ya. Sekarang dibalik, negatifnya di bawah, positifnya di atas. Nah, bagaimana cara kerjanya? Ketika tombol on ya ditekan ya, ini kan normally open nih, kita tekan. Nah, lampunya langsung nyala nih. Kemudian kita lepas, lampunya tetap nyala. Jadi memang dioda teriak ini memiliki sifat self holding. Jadi ketika sekali tekan bebannya nyala, ketika tombolnya dilepas apakah bebannya akan mati? Tidak. Ternyata bebannya tetap bertahan untuk menyala terus. Nah, sehingga rangkaian teriak ini bisa dikatakan sebagai rangkaian self holding. Bagaimana cara mematikan lampunya ketika dia menyala ya, ketika tombol yang di sini, tombol on ini sudah ditekan ya, kemudian dilepas, lampunya tetap menyala. Bagaimana cara mematikannya? Cara mematikannya adalah dengan menekan tombol yang ada di atas sini. Ini kan normally close nih ya, NC ya. Begitu ditekan, maka dia akan memutus arus di sini, ya, memutus arus di sini dan mematikan lampu. Untuk menyalakan kembali, cukup menekan tombol on lagi supaya lampunya bisa menyala lagi. Nah, sebelah kanan juga sama. Dengan tegangan yang terbalik gitu ya. Ini ditekan, lampunya akan tetap nyala, kemudian ini ditekan juga, lampunya akan mati. Jadi mekanismenya menyalakan dan mematikan lampunya ini sama dengan yang di sebelah kiri. Bedanya sumber tegangannya bisa dibolak-balik gitu ya. Nah, dari gambar yang kiri dan kanan ini menunjukkan bahwa sebenarnya teriak ini bisa beroperasi di tegangan bolak-balik karena tegangannya dibolak-balik seperti ini, bebannya tetap bisa menyala ya. Nah, kebetulan kita di sini menggunakan beban DC dan AC. Artinya beban ini bisa beroperasi di tegangan DC maupun AC. Seperti ini ya. Jadi di balik tegangannya seperti ini, lampunya tetap nyala, dikembalikan lagi tegangannya, lampunya tetap nyala. Sehingga teriak ini bisa beroperasi di tegangan bolak-balik begitu. Bedanya apa dengan SCR? Kalau di SCR itu, SCR hanya bekerja di tegangan searah saja. Nah, bagaimana cara mengukur teriak? Mengukur teriak pada dasarnya sama dengan mengukur SCR. Jadi kalau misalnya di sini katoda gitu ya, katoda ini dapat negatif ya, dapat negatif, anoda dapat positif, kemudian jarumnya tidak bergerak, jarum multitesternya tidak bergerak, ini tandanya bagus, jadi tidak terjadi short, tidak terjadi hubung pendek, tidak terjadi short circuit, berarti teriaknya bagus. Langkah kedua adalah antara anoda dengan gate-nya itu di jumper gitu ya, di short gitu ya, di hubung pendek seperti ini, kemudian anodanya ditempel dengan probe positif, sedangkan katodanya ditempel dengan probe negatif, jarumnya bergerak, ini tandanya dioda teriaknya ini masih dalam keadaan baik atau masih bagus. Itu cara mengukurnya. Bagaimana pemasangan teriak? Biasanya pemasangan teriak ini khusus untuk kaki gerbangnya ini, gate-nya ini, mendapatkan tegangan yang kecil. Kalau teman-teman lihat di sini kan, di sini ada tegangan 120. Teman-teman akan lihat di sini 120 ini, nanti masuk ke trafo ya, trafo input, seperti ini. Kemudian di jumper,
masuk ke beban. Nah, ini beban fan motor ya, kebetulan bebannya berupa fan motor. Masuk ke anodanya triak, kemudian keluar dari katodanya triak, masuk ke grounding, masuk ke negatifnya istilahnya. Negatifnya, kemudian di jumper ke inputnya juga. Kemudian masuk ke negatif atau ke netralnya lah istilahnya. Jadi ini barisan netralnya semua nih. Dari sini katoda ini netral semua. Kemudian, nah di sini kan misalnya 120 volt, ini trafo step down. Masuk 120 volt, masuk ke sini, keluarnya adalah 24 volt. Nah, dari 24 volt ini dipasang resistor. Dari resistor ini baru dipasang ke kaki gerbang. Jadi gerbangnya ini tidak mendapatkan tegangan 120 karena memang gerbang ini harusnya mendapatkan tegangan yang kecil. Karena dikhawatirkan ketika mendapatkan tegangan yang besar, maka kaki gerbang ini tidak kuat ya, panas gitu ya, dan akibatnya kaki gerbangnya ini akan menyebabkan triak ini menjadi terbakar. Kalau terbakar, maka dia akan rusak, jadi harus diganti. Memang untuk kaki gerbang ini harus mendapatkan tegangan yang lebih kecil, maka digunakan trafo untuk menurunkan tegangan dari 120 volt menjadi 24 volt, baru tegangan 24 volt ini masuk ke kaki gerbang. Seperti itu ya. Begini cara pemasangannya. Kalau untuk anodanya dapat tegangan yang besar ya, 120 volt. Ya, katoda dapat netral, sedangkan kaki gerbangnya ini mendapatkan tegangan yang lebih kecil, seperti ini. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang diak. Jadi sebenarnya diak ini adalah terdiri dari dua buah dioda, dioda rectifier ya. Dioda rectifier ini kan dioda rectifier nih, ini juga dioda rectifier yang dipasang saling terbalik seperti ini. Ini adalah ciri khas dari diak. Simbolnya seperti ini. Diak ini terdiri dari dua buah rectifier yang dijadikan satu, tapi cara pemasangannya bolak-balik seperti ini. Jadi dioda rectifier yang satu itu mengarahnya ke atas, sedangkan dioda rectifier yang kedua ini mengarahnya ke bawah. Dan itu dijadikan satu ya. Ini namanya diak. Berbeda dengan triak, kalau diak ini kakinya cuma dua, terdiri dari kaki anoda dan kaki katoda. Dan diak ini bisa beroperasi di tegangan AC atau tegangan bolak-balik. Nah, karakteristik diak ini mirip dengan dioda Zener. Kalau teman-teman tahu dioda Zener ya, dioda Zener itu hanya melewatkan tegangan yang apa ya? Hanya melewatkan tegangan yang di bawahnya tegangannya Zener. Nah, kalau diak ini berbeda dengan Zener ya. Kalau dioda diak ini, selama tegangan sumbernya yang masuk ke diak ini masih di bawahnya tegangannya diak gitu ya. Jadi diak ini memiliki tegangan breakdown. Nah, tegangan breakdown. Tegangan breakdown adalah tegangan batasnya diak untuk menghambat sebuah arus untuk mengalir. Jadi hanya dengan tegangan breakdown tertentu barulah diak dapat menghantarkan arus. Nanti akan saya jelaskan ya gimana maksudnya. Nah, ini sebagai contoh ya, di mana di sini dipasang triak, kemudian ada diak di sini. Nah, di sini ada diak nih. Kemudian bebannya ada di sini nih. Jadi di sini sumber nih 220 volt. Nah, ini adalah aplikasi dimmer, dimmer untuk lampu penerangan. Jadi ini sumber fasanya ya, fasa 220 volt masuk ke lampu. Kemudian keluaran dari lampu ini masuk ke anodanya triak. Kemudian di jumper lagi masuk ke resistor 10K. Dari resistor 10K ini masuk ke diak. Dari diak ini masuk ke kaki gerbangnya triak gitu ya. Ini kaki gate-nya triak kan. Nah, ini harus dipasang diak. Jadi biasanya pemasangan diak ini di kaki gate atau kaki gerbangnya si triak.
di sini. Nah, ini ada tambahannya adalah pemasangan resistor dengan kapasitor di sini. Nah, ini udah rangkaian baku ya. Ada resistor, kapasitor, kemudian ada diaknya di tengah-tengah sini ya. Di cabang gitu, dipasang diak di sini sebelum masuk ke kaki gerbangnya teriak. Kemudian dari kaki katodanya ini masuk ke netral, masuk ke netralnya. Ini bagian netralnya. Nah, misalnya diak ini di keterangan memiliki tegangan 20 volt. Jadi tegangan breakdown-nya diak ini adalah 20 volt. Artinya, selama tegangan yang ada di sini lebih kecil daripada tegangan 20 voltnya diak, maka arusnya tidak diperbolehkan lewat, gitu istilahnya. Jadi harus menunggu tegangan di sini itu naik sampai melebihi tegangannya diak. Nah, di sini kan keterangannya tegangannya breakdown-nya diak adalah 20 volt. Artinya kalau tegangan di sumbernya ini yang masuk ke kaki gerbangnya ke teriak ini masih lebih kecil daripada tegangan breakdown-nya diak, maka arusnya tidak diperbolehkan masuk ke gerbang seperti ini. Begitu. Nah, ketika tegangan di sini dinaikkan sampai melebihi 20 volt, berarti kan sudah melebihi tegangannya diak. Nah, maka arus yang ada di sini dibolehkan lewat masuk ke dalam kaki gerbang, seperti itu. Jadi cara kerja diak adalah jika tegangan yang terhubung dengan diak itu lebih besar daripada tegangan breakdown-nya diak, maka arus dari sumbernya ini boleh masuk ke kaki gerbangnya atau melewati diak itu diperbolehkan, seperti itu. Selama tegangan sumbernya masih lebih kecil daripada tegangan breakdown-nya diak, maka arusnya tidak boleh masuk atau tidak boleh mengalir. Tapi kalau misalnya tegangan yang ada di sumber itu lebih besar daripada tegangan diaknya, maka arus dari sumbernya boleh mengalir masuk itu ya melewati diak. Itu cara kerjanya. Bagaimana cara menghitungnya dari rangkaian ini ya? Nah, kita mencoba untuk mencari gitu ya. Berapa sih tegangan V di sini? Nah, ini kan tegangan V nih. Yang dimaksud tegangan V ini di sini ya. Berapa sih tegangan V di sini? Nah, tegangan V ini bisa dicari dengan arus gate dikali dengan resistor ini dikali tegangan breakdown-nya diak, kemudian ditambah dengan tegangan gate di teriaknya di sini ya. Ini VGT nih. Di sini VGT. Nah, kemudian diketahui ya, di sini diketahui dari datasetnya bahwa teriak ini memiliki arus gate maksimumnya adalah 10 mA. Sedangkan untuk tegangan gerbangnya, untuk kaki gate-nya di teriak ini, di datasetnya sudah juga dijelaskan bahwa tegangan gate atau tegangan gerbang pada teriak ini sebesar 0,7 volt. Jadi teman-teman bisa melihat berapa arus gate-nya dengan tegangan gate-nya pada teriak ini di dataset. Jadi setiap teriak itu dia memiliki dataset. Silahkan bisa teman-teman lihat ya arus gate-nya dan tegangan gate-nya itu di datasetnya dioda teriak. Begitu. Kemudian diketahui juga bahwa diaknya itu memiliki tegangan breakdown adalah 20 volt. Maka untuk menghitung atau menentukan tegangan yang ada di sini, tegangan V di sini adalah arus gate dikali dengan R dikali dengan ditambah dengan tegangan breakdown-nya diak, kemudian ditambah dengan tegangan gate-nya si teriak. Ya, jadi I-gate-nya atau arus gate yang di sini, arus yang mengalir di sini kan adalah 10 mA dikalikan dengan 10K, R-nya kan 10K, 10 kilo ohm atau 10.000 ohm ya. Kemudian ditambah dengan tegangan diaknya berapa? 20 volt ditambah tegangan gate-nya di si teriak ini menurut keterangannya 0,7. Kemudian dikalikan kemudian ditambah hasilnya adalah 120 volt. Artinya tegangan di sini harus 120,7 volt supaya tegangannya ya, tegangannya harus 120,7 volt
supaya arus yang dari sumber ini dilewatkan oleh diag masuk ke kaki gate. Begitu. Artinya gini, rangkaian ini bisa berfungsi jika tegangan yang ada di sini, di diagnya ini, rangkaian yang di dekat dengan diagnya ini, harus sebesar 120,7 volt. Jadi di sini harus tegangannya 120,7 volt sehingga rangkaian ini bisa berfungsi. Begitu. Itu cara menghitungnya. Nah, kalau di bawahnya 120,7 volt tegangan di sini, maka rangkaiannya belum bisa berfungsi gitu. Dari hitungan ini ya. Gitu. Nah, bentuk gelombang yang dibuat oleh triak adalah bisa sampai separuhnya. Jadi maksudnya gini rekan-rekan. Kalau misalnya ada rangkaian seperti ini, ada sumber tegangan dipasang dengan beban, ya, beban listrik. Jadi sumber listrik dipasang dengan beban listrik, tengah-tengahnya dipasang triak. Nah, ketika diukur pakai osiloskop, ya, di sini nih di bebannya dipasang osiloskop, maka ketika triaknya ini tidak diaktifkan atau dalam keadaan off, triaknya dalam keadaan off, maka tegangan ke sumber ini bisa masuk ke beban. Bisa masuk ke beban. Sehingga bentuk tegangannya adalah tegangan penuh seperti ini. Begitu triak itu dinyalakan, di-on-kan, tapi posisinya adalah setengahnya, maka tegangan yang didapatkan oleh bebannya itu separuhnya. Seperti ini. Gitu. Jadi triak ini seperti kayak dia memotong tegangannya gitu ya, yang tadinya full menjadi setengah seperti ini. Dan ketika triaknya ini dinyalakan secara penuh gitu ya, secara total, maka dia akan menyebabkan tegangan di beban ini semakin berkurang. Berkurangnya bisa sampai seperempatnya seperti ini. Jadi bisa mengecil, 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 mengecil seperti ini gitu ya, sampai habis gitu ya. Nah, ini 0. Jadi artinya triak ini bisa mengatur tegangan di beban. Ya, ketika triaknya ini di-off-kan, maka tegangan yang masuk ke beban ini adalah tegangan dengan gelombang penuh. Ketika triak ini di-on-kan gitu ya, dinyalakan, maka pada posisi triak ini dinyalakan setengahnya, akibatnya tegangan yang masuk ke beban, tegangan dari sumber yang masuk ke beban itu menjadi setengah gitu, karena dipotong oleh triak ini. Yang tadinya full seperti ini ya, kalau teman-teman lihat ini kan full nih tegangannya menjadi setengahnya. Kemudian difullkan lagi triaknya menjadi seperempatnya seperti ini. Kemudian difullkan lagi, jadi di-on-kan lagi triaknya supaya lebih besar gitu ya nilai triggernya triaknya. Maka yang menghasilkan adalah tidak ada tegangan, habis gitu ya. Jadi triak ini fungsinya adalah bisa memotong tegangan. Dampaknya apa sih? Dengan memotong tegangan yang tadinya full menjadi setengahnya, jadi seperempatnya, bahkan sampai 0 gitu ya, sampai 0. Ini bisa mengatur daya bebannya ya, entah itu lampu, entah itu motor, itu bisa diatur dayanya dengan cara mengatur tegangannya, begitu. Misal, bebannya adalah lampu. Lampu, kalau diberi tegangan full seperti ini, lampunya nyalanya terang nih. Menyalanya terang. Tapi kalau misalnya diberikan tegangan yang setengahnya, maka lampunya akan redup ya. Redup. Kemudian tegangannya dipotong lagi jadi seperempatnya, maka lebih redup lagi. Dan ketika tegangannya itu di-cut gitu ya, tegangannya tidak masuk ke beban, maka dia akan menjadi 0. Nah, begitu juga dengan motor, misalnya bebannya berupa motor listrik satu pasang misalnya. Ketika diberi tegangan full, maka putarannya 3000 rpm misalnya. Tapi ketika menggunakan triak dan triaknya itu di settingnya setengah, ya, separuhnya, maka dia akan memotong tegangan separuhnya dari beban ini. Jadi separuhnya seperti ini. Akibatnya, yang tadinya si motor ini berputar sampai 3000 rpm, berputar jadi setengahnya karena tegangannya itu kepotong.
tegangannya itu terpotong setengahnya sehingga menghasilkan putaran juga setengahnya gitu loh. Kalau di tegangan full ini dapat putaran 3000 rpm, ketika tegangannya dipotong setengahnya maka putarannya jadi setengah gitu ya, jadi 1500 rpm. Dan ketika dipotong cuma seperempatnya, berkurang lagi RPM-nya, putarannya berkurang menjadi misalnya menjadi 700 RPM sampai dia nol atau motornya itu tidak berputar. Sehingga dari sini bisa diambil kesimpulan teriak ini punya fungsi untuk mengatur tegangan. Dengan cara mengatur tegangan, dia bisa mengatur daya beban. Ya, daya beban atau tegangan beban sesuai dengan kebutuhan. Biasanya dipasang di mana teriak ini? Biasanya teriak ini dipasang untuk sebuah perangkat yang dinamakan dimmer. Dimmer ini fungsinya adalah untuk mengatur tegangan beban sesuai dengan keinginan penggunanya gitu. Nah kan biasanya ada tuh lampu yang bisa diredupkan dengan cara diputar potensionya. Nah itu biasanya menggunakan teriak. Kan dari kita kan misalnya lampu meja belajar ya, lampu meja belajar kadangkala lampu meja belajar itu terlalu terang sehingga mata kita sakit gitu ya. Jadi lampunya agak diredupkan sedikit. Nah, cara meredupkan ini biasanya menggunakan teriak. Jadi teriak ini memotong tegangannya menjadi setengahnya ya, yang tadinya full seperti ini menjadi setengahnya, akibatnya tegangannya menjadi setengah sehingga lampunya yang tadinya terang benderang menjadi redup gitu. Itu cara kerja teriak. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan terkait dengan teriak dan diak ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.